Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Wawan Sumantri ingin membuatkan video terbaru lagi buat kalian semua. Video ini sekaligus playlist terbaru di channel Dr. Gigi Wawan Sumantri, yaitu playlist review dentis. Playlist ini berisikan tentang review alat-alat kedokteran gigi, tentang bahan-bahan kedokteran gigi, atau bahan-bahan yang sering kita pakai di keseharian kita untuk gigi kita. Nah, nanti dimulai hari ini saya ingin bahas tentang kursi gigi yang sering kalian takutin atau berpikiran keras sebelum ke dokter gigi. Itu alatnya apa sih? Dan itu fungsinya apa? Supaya video ini membantu kalian semua tidak takut lagi ke dokter gigi. Paling tidak kalian tahu fungsinya supaya kalian tidak takut lagi. Mudah-mudahan harapan saya seperti itu. Oke, sekarang yang belum subscribe, yuk subscribe di channel Dr. Gigi Wawan Sumantri ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari handphone kalian dengan video-video terbaru dari Dr. Gigi Wawan Sumantri. Oke, sambil saya nunggu kalian subscribe dan kita mulai saja untuk review dari kursi gigi atau dental chair itu. Ada apa aja sih? Yuk kita lihat bersama-sama. Oke. Oke, kita langsung saja membahas dari alat ini. Alat ini namanya kursi gigi atau dental unit atau dental chair. Kursi gigi dental unit ini yang sering dipakai untuk dokter gigi. Pastinya menunjang untuk kasus-kasus kedokteran gigi yang dikerjakan sesuai indikasi. Nah, kebanyakan orang itu takut untuk duduk di kursi gigi ini. Takut karena ya mungkin pada saat duduk di situ ada lampu nyorot ya, lampu ini nyorot di depan mulut kita sehingga mulut kita harus dibuka dan itu pastinya akan merasa lebih deg-degan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kursi gigi ini adalah kursi gigi yang membantu untuk dokter gigi mengatasi kasus gigimu. Oke, sekarang kita bahas dari apa aja yang disediakan di kursi gigi ini untuk melengkapi semua bentuk tindakan kedokteran gigi yang dikerjakan setiap pasiennya sesuai indikasi. Nah, kalau misalkan kita mereview, ini adalah mejanya ya, mejanya seperti itu. Mejanya ini bisa elektrik ya, bisa naik turun. Nah, jadi kursi gigi ini udah berbasis elektrik. Oke, sekarang kita bahas di bagian meja dulu ya. Di bagian meja ini sudah terdapat beberapa alat-alat yang sudah dipersiapkan untuk menunjang dokter memeriksa kasus-kasus setiap pasiennya. Yang pertama adalah tempat ini. Tempat ini namanya bengkok ya. Tempat ini namanya bengkok yang disediakan untuk wadah dari alat-alat dasar atau alat-alat yang digunakan, instrumen tangan yang digunakan untuk memeriksa pasien dengan kasus-kasus tertentu. Oke, kita mulai saja dengan alat dasar yang pertama. Alat dasar yang pertama terdiri dari kaca mulut. Aku ambil ya. Kaca mulut seperti ini. Cuman kaca mulut ya, ada. Oke. Jadi kaca mulut ini berfungsi untuk melihat, memantulkan gambar dari bagian tersulit di dalam rongga mulut ya. Jadi memudahkan dokternya itu seperti ini. Terus yang kedua adalah eskavator. Eskavator ini nah lihat berbentuk seperti skop kecil. Seperti skop kecil. Nah, ini lihat. Oke. Seperti skop kecil dengan ujung kanan kiri yang berbeda. Kalau ini dia agak seperti mangkok ya. Kalau ini dia agak memanjang seperti itu. Tapi intinya dari alat ini adalah memang alat yang digunakan untuk memudahkan membersihkan dari kavitas yang terdalam. Jadi yang hitam-hitam itu yang tidak bisa dihilangkan atau pada saat kita pakai bur, nah pasien merasakan kesakitan, mungkin kita bisa andalkan alat ini sebagai alat manual dengan gerakan pelan sehingga pasien tidak merasakan kesakitan untuk mengambil jaringan keras atau jaringan nekrotik, jaringan mati pada saat membersihkan dari lubang gigi tersebut. Kalau misalkan ini, yang ketiga adalah sonde. Sonde itu
berbentuk bulan sabit ya, tapi tajam ya. Tajam ini sebenarnya meruncing saja. Kalau misalkan tajam yang seperti potong pisau atau apa itu bukan ini ya. Ini adalah untuk memeriksa kavitas saja, kedalaman kavitas ya. Jadi alat ini pada dasarnya terlihat tajam, cuman setelah dipegang seperti ini tidak menakutkan. Ini untuk memeriksa kavitas. Jadi lubang yang tidak terlihat, misalkan lubang gigi, kita raba, oh ternyata nyangkut gitu kan. Nah, nyangkut berarti itu menandakan kavitas, baru kita mengetahui itu adanya gigi berlubang. Kalau ini kita tahu ya, pinset. Pinset ini untuk mengambil kapas. Pinset ini bisa digunakan sebagai membantu alat kedokteran gigi, instrumen dasar ya, seperti itu. Terus kita lihat yang selanjutnya, bengkok yang selanjutnya, ini adalah alat-alat tambal. Instrumen tambal ya, instrumen tambal itu terdiri dari burniser ya. Burniser seperti ini. Nah, ini ada bulat kecil dan di sini juga ada 2 burniser dan ini bulat sangat kecil ya. Burniser Y. Oke, yang sering kita sebut. Nah, tergantung dokter gigi menyebutnya alatnya ya. Kalau ini adalah as ya. As 49. Alat untuk memudahkan kita mengambil bahan tambalan ya. Terus yang ini adalah sonde lurus untuk gigi berlubang, belum tahu akarnya terbuka atau tidak ya. Karena kalau misalkan pakai yang sonde bengkok atau sonde bulan sabit ini itu tidak lurus ya. Maksudnya tidak sampai mencari orifice-nya ke lubang saraf giginya. Nah, terus ini ada burniser besar ya. Yang tadi kecil, ini ada besar untuk membentuk dari bagian-bagian gigi, mengukir gigi setelah tambalan. Dan ini adalah spatula. Spatula ini untuk mengaduk bahan tambalan tersebut. Ada bahan tambalan yang memudahkan dokter gigi mengaplikasikan tambalan tersebut. Berarti dia aduk dulu pakai ini ya, spatula. Oke, kita review lagi. Selanjutnya kita review lagi di bagian mangkok-mangkok kecil ini. Nah, mangkok-mangkok kecil ini ada 3. Jadi tergantung ya, setiap dokter gigi itu masing-masing berbeda-beda pula. Ada yang disediainya 3 atau tidak ada sama sekali. Kalau saya itu menyediakan 1. Di sini ada povidone iodine ya. Kalau di sini yang kedua itu ada alkohol, yang ketiga adalah larutan salin untuk membersihkan dari kavitas itu setelah dipreparasi. Ya, supaya makin bersih. Terus ini ada box isinya dari cotton roll. Oke. Terus kapas ya, gulungan kapas pasca pencabutan, dan ini memang ada kasa dan ini nih. Nah, ini adalah kapas kecil-kecil ya. Kapas kecil-kecil ini digunakan untuk mematikan saraf. Bahannya diberikan di situ, terus diperes, terus dimasukkan ke dalam gigi dan ditutup tambalan sementara. Seperti itu. Kita tutup lagi supaya menjaga dari sterilisasi alat bahan tersebut. Nah, kita lanjut ke bagian tombol-tombol dulu deh. Bagian tombol ini ada beberapa jenis ya. Pastinya berdasarkan fungsinya itu berbeda-beda pula tombolnya. Nah, kalau misalkan yang sebelah kiri, yang paling kiri itu untuk menggerakkan dari sandaran kursi gigi. Kalau ini yang gambarnya gelas, itu mengisi gelas dari kumur-kumur tersebut. Terus ini adalah air yang ada di mangkok untuk membersihkan. Nah, seperti itu. Mangkuk yang ada di tempat kumur ya. Setelah gelasnya digunakan untuk kumur-kumur, nah air yang setelah dikumurkan dibuang ke mangkuk itu lalu dibersihkan oleh tombol ini gitu ya. Gitu, seperti itu. Terus ini adalah lampu pembaca ronsen. Biasanya kalau ronsen kecil ini adalah ronsen dental ya, atau ronsen per gigi. Terus yang selanjutnya, terus ini ada untuk pengatur otomatis naik turun ya. Ini kalau misalnya ini naik, kursi giginya akan naik nantinya. Kalau misalkan ini dia akan tengadah gitu, kalau misalkan ini akan lebih tegak, kalau misalkan ini akan turun, kalau ini naik. Nah, di sini tombol segitiga ini tombol otomatis. Sekali ya dipencet, dia akan melakukan gerakan sesuai dengan settingan yang telah ditentukan. Kalau ini juga sama seperti itu. Kalau ini lampu dari, nah seperti itu. Nah itu. Terus ini yang selanjutnya adalah
tombol hijau ini adalah tombol yang untuk menetral semuanya. Oke, kita lanjut saja ke bagian-bagian dari yang ada di sini. Yang pertama adalah kita review ini. Ini adalah three-way steering. Three-way steering itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah angin, yang kedua air, yang ketiga angin dan air, seperti itu. Ya, ini untuk membersihkan kavitas atau lubang gigi yang setelah dibersihkan supaya makin bersih. Kalau ini adalah handpiece. Handpiece adalah alat yang digunakan untuk mengebur atau membersihkan jaringan keras gigi. Oke. Nah, nanti ini adalah kunciannya yang dipakaikan untuk membuka, untuk mengencangkan dari bur tersebut. Burnya itu ini ya. Burnya ini. Nah, bur ini nanti akan dimasukkan ke dalam handpiece ini lalu dikencangkan. Nanti kita coba ya. Terus yang selanjutnya ada low speed. Kalau ini high speed, kalau ini low speed. Jadi kita perlu ada 2. Ada high speed dan low speed. Kalau low speed ini bisa digunakan untuk yang pertama biasanya untuk ngebur-ngebur kasus-kasus yang susah pada saat pencabutan. Ngebur tulang ya. Ini kenapa straight atau lurus? Nah, ini fungsinya untuk ngebur tulang. Sesuai dengan alat burnya, dia tuh memanjang alat burnya ya. Bur tulang khusus untuk memanjang. Kenapa sih harus low? Karena kalau misalkan pakai high, nantinya tulang tuh akan menguranginya lebih cepat. Nah, kita perlu yang low speed saja supaya aman ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya ini adalah light curing. Setelah dipakai itu pasti dibersihkan ya. Nah, ini masih terbungkus, masih bagus, berfungsi untuk mengeraskan, curing ya. Curing mengeraskan bahan tambalan sinar. Nah, seperti itu supaya tambalan sinar itu lebih cepat mengeras dengan bahan-bahan sinar tertentu. Nah, ini tuh ada sinar LED-nya berwarna biru ya. Kalau misalkan sinar LED-nya ini bisa disetting waktunya, bisa disetting kedipannya gitu ya. Nih seperti ini. Kita lihat settingan waktunya. Misalkan ini ada 20 detik. Kalau misalkan ini kita lihat, coba ya, sebentar. Nah, kita lihat seperti ini ya, ada 20 detik, kita bisa setting. Yang setting sesuai dengan kemauan kita. Nah, ini ada 3 kali atau 1 kali atau 2 kali. Sampai 20 detik itu 1 kali. Kalau misalkan ininya dipencet 2, berarti selama 20 detik 2 kali. Seperti itu ya, udah paham ya. Terus ini tombol-tombol yang memang settingan-settingan dari sinar light curing tersebut untuk menentukan berapa detik dokter gigi sinar yang dibutuhkan untuk mengeraskan bahan tambalan tersebut. Ya, seperti itu. Kita lanjut saja ke bagian tombol-tombol kaki. Kalau misalkan tombol-tombol kaki ini digunakan untuk memudahkan dokter giginya untuk naik turunkan. Nah, seperti itu. Bisa naik. Oke. Seperti itu. Ini bisa. Oke, ini lampu juga bisa ada di sini. Ya. Oke. Terus ini lampu, terus ini adalah angkuk pembuangan dari sisa kumur tadi yang saya jelaskan. Terus ini ada suction. Kalau ini suction untuk pada saat kita menambal atau membersihkan karang gigi supaya airnya tidak tertelan. Kalau ini suction yang high ya. Yang high biasanya untuk kasus-kasus dari pencabutan mesioangular. Nah, terus ini gelas kumur. Gelas kumur yang dipakai adalah gelas kumur yang sekali buang. Nah, ini ada airnya. Air itu adalah air antiseptik yang sering saya gunakan supaya tetap steril. Nah, kalau misalkan ini adalah ultrasonic scaler. Nah, yang saya pakai ini beserta endodontik ya. Jadi supaya memudahkan alat mencari orifice. Seperti itu. Terus kegunaannya kita lihat kalau misalkan scaler itu terdapat tangkai sama blade-nya, mata alat scaler tersebut untuk menentukan tindakan mana saja yang sesuai dengan karang gigi yang ada di pasien. Misalkan karang giginya besar sekali atau kuat sekali, pastinya tidak menggunakan yang runcing ini. Nah, kalau misalnya yang runcing ini untuk bagian interdental seperti ini ya, bagian celah-celah. Nah, seperti ini dibersihkan. Nah, oke. Tunggu, ini salah saya pegangnya. Nah, misalkan seperti ini. Oke.
Nah, ini yang ujungnya runcing, tapi ini tumpul loh ya, tumpul dengan gerakan getar. Kalau misalkan yang tadi yang bur itu gerakannya dia melubangin ya. Kalau ini tidak melubangin, kita coba ya. Kita coba, pastinya ada airnya. Nah, tuh kan, tidak berlubang kan? Oke. Nah, tidak lubang. Bagian-bagian yang ada hitam-hitamnya, pastinya ada karang giginya, itu dibersihkan. Misalkan seperti ini. Nah, gitu alat getarnya. Nanti dari getaran tersebut, karang gigi ini jadi runtuh atau rapuh. Karang gigi tersebut jadinya lepas ya, dengan getaran-getaran tertentu yang dihasilkan oleh alat scaler ini. Kalau untuk gigi berlubang itu bukan scaler ya, tapi kalau gigi berlubang pakainya handpiece. Handpiece atau alat bur ya, gitu. Oke, kalau misalkan alat scaler ini di sini isi airnya. Airnya biasanya yang sering kita gunakan adalah air mineral ya, bukan air mentah. Oke, seperti itu. Nah, itulah beberapa yang saya jelaskan tentang kursi gigi ini. Semoga setelah saya jelaskan kalian tidak ada rasa takut lagi dan makin yakin untuk ke dokter gigi, tahu fungsinya, tahu pemahamannya. Jadi kalian tidak ada rasa takut lagi untuk ke dokter gigi. Dan alat-alat kedokteran gigi ini sangat friendly sekali, apalagi di zaman era elektrik ya. Tidak pakai manual lagi. Kalau misalkan pakai manual itu kan biasanya sangat menyeramkan ya. Kalau ini sudah elektrik ya. Jadi kalau misalkan elektrik itu ya elektrik itu aman. Ada suara-suara terdengar, itu hanya suara saja. Sepertinya saya yakinkan tidak untuk menakut-nakutkan ya. Kalian cukup tenang. Tipsnya adalah cukup tenang di sandaran kursi gigi ini dan pilih dokter gigi yang bisa menenangkan kalian, yang humble. Insya Allah semuanya bisa berjalan lancar untuk kasus-kasus gigimu. Oke, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tahu notifikasi terbaru video dari dokter gigi Wawan Sumantri ini. Pastikan untuk subscribe video ini, karena subscribe kalian sangat membantu saya untuk selalu bersemangat membuatkan video terbaru. Oke? Dokter gigi Wawan pamit. Salam sehat, gigi kuat. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Goodbye.